Sahabat BDKA yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama kami mendengarkan suara Tuhan. Siap, Ma. Kita panjatkan syukur karena kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan, selalu baru setiap saat. Secara khusus, saat ini Tuhan masih mau berfirman kepada kita. Mari kita nikmati Tuhan melalui firman-Nya tentang pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel dalam situasi sulit, yaitu saat mereka diperbudak di Mesir. Siap? Dengarkan baik-baik. Hai anak-anak semua, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau di dalam hidup ini kami masih boleh mengalami kesulitan demi kesulitan. Tapi kami percaya kesulitan demi kesulitan itu Tuhan ajarkan pada kami untuk kami terus senantiasa belajar berharap kepada Tuhan dan terus memandang kepada Tuhan yang sanggup menolong kami dalam setiap kesulitan itu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, belajar kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan, tolong kami supaya dengan pertolongan Tuhan itu kami boleh dimengertikan, kami boleh memahami isi hati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ingatkah kalian bahwa ketika Yakub pindah ke Mesir, itu berjumlah 70 orang. Tetapi, sungguh adalah hal yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menolong orang-orang keluarga daripada Yakub atau Israel ini beranak cucu dengan cepat menjadi banyak. Sehingga mereka bukan lagi disebut keluarga Israel atau keluarga Yakub, tetapi mereka kini menjadi bangsa Israel. Karena jumlah mereka sudah sangat banyak. Bahkan Alkitab mencatat jumlah mereka lebih banyak daripada orang-orang asli Mesir. Wah, bukankah ini satu hal yang luar biasa? Semua itu karena Allah lah yang luar biasa. Ketika Firaun yang pernah meminta Yakub untuk pindah ke Mesir waktu hadapi kelaparan, sudah mati dan digantikan oleh Firaun yang baru. Maka Firaun yang baru ini sudah tidak lagi mengenal tentang Yakub, juga tidak mengenal Yusuf yang pernah berjasa menyelamatkan Mesir dari bahaya kelaparan. Maka di pikiran Firaun yang baru ini adalah sangatlah bahaya kalau orang-orang Israel ini atau bangsa Israel yang tinggal di Mesir lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang Mesir asli. Firaun ini berpikiran kalau sampai terjadi peperangan dan orang Israel ini bersekutu atau memihak kepada musuh, maka itu menjadi satu ancaman yang sangat membahayakan buat Mesir. Terlebih Firaun memikirkan kalau sampai orang Israel yang sangat banyak itu ikut pindah keluar dari Mesir, betapa ruginya Mesir. Karena di pikiran Firaun, orang-orang Israel adalah tenaga kerja yang sangat murah karena mereka tidak dibayar. Maka Firaun merancangkan satu kejahatan yang akan ditimpakan kepada orang Israel. Yaitu pertama kali Firaun memanggil seluruh pegawai-pegawainya dan memberitahukan orang Israel tidak boleh berkembang dengan cepat, tidak boleh beranak cucu dengan cepat. Maka cara yang pertama adalah orang-orang Israel ini harus diberi pekerjaan untuk membangun 2 kota perbekalan, yaitu Pitom dan Raamses. Bekerjanya bukan bekerja yang sebentar, tetapi bekerja
hampir sepanjang hari. Bekerja dengan keras, waktu istirahat yang sedikit, diberi makan yang juga terbatas. Dilihatnya, wah ini kurang berat. Maka diberi lagi tugas, harus sekarang membuat batu bata sendiri. Kalau awalnya dibuatkan oleh orang Mesir dan orang Israel hanya tinggal membangun, maka sekarang diberi tugas lebih berat, membuat bata sendiri. Dan diberi tugas-tugas lain di ladang yang ada di Mesir. Maka semakin sedikitlah waktu istirahat mereka. Dengan tujuan apa tadi? Supaya tidak cepat bertambah banyak jumlahnya. Tetapi di balik itu ada hal yang lebih penting, yaitu orang Israel. Kalau bisa diharapkan adalah mereka tidak lagi punya hubungan yang indah dengan Allah yang Maha Kuasa. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Karena kalau bekerja sudah keras, bekerja dengan waktu yang panjang, makan yang sedikit, maka capek tubuhnya. Tidak lagi ingin bersekutu dengan Allah. Maka hal itu dilihat lagi, waduh terus walaupun capek, anaknya bertambah banyak lagi, anaknya bertambah banyak lagi, anaknya bertambah banyak lagi. Aduh, Firaun pikir gimana caranya capek seperti ini tetap masih bisa bertambah banyak. Karena Firaun lupa yang sedang ditindas itu bukanlah orang Mesir, tapi yang sedang ditindas adalah orang Israel kepunyaan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah itulah yang membela dan memelihara orang-orang Israel. Maka Firaun sekarang mempunyai cara yang jauh lebih kejam dan lebih jahat, yaitu memanggil kedua bidan. Bidan itu yang biasa membantu melahirkan, yaitu bernama Pua dan Shifra. Dikatakan demikian, Pua, Shifra. Kalau kau membantu melahirkan perempuan-perempuan Israel, dan ketika kau lihat bayinya itu laki-laki, maka langsung bunuhlah bayi itu. Shifra hanya menerima tugas itu dan tidak mengatakan apa-apa. Maka hati Pua dan Shifra digerakkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Ketika Pua dan Shifra membantu melahirkan perempuan-perempuan Israel, dan ketika yang lahir adalah anak laki-laki atau bayi laki-laki, maka Pua dan Shifra tidak membunuhnya. Wah, artinya Pua dan Shifra sedang mempertaruhkan nyawanya. Karena melanggar titah raja, pastilah nanti hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi Pua dan Shifra melakukan seperti yang Tuhan tuntun di dalam hati dan pikirannya. Ketika didengar oleh Firaun, Pua dan Shifra dipanggilnya. Tetapi dengan pertolongan dan hikmat daripada Tuhan, Pua dan Shifra menjawab, sebelum kami datang, perempuan itu sudah melahirkan. Karena perempuan Israel itu jauh lebih kuat dibanding dengan orang-orang perempuan Mesir. Firaun tidak bisa berbuat apa-apa karena jawaban itu adalah jawaban yang sungguh-sungguh di luar akal daripada Firaun. Karena sebelum datang bidan ternyata melahirkan. Mau apa? Tidak bisa apa-apa. Ya, apakah Firaun putus asa? Tidak. Firaun sekarang memerintahkan seluruh rakyat Mesir, juga tentara-tentara Mesir, untuk mencari setiap bayi laki-laki untuk diambil, dirampas dari orang-orang Israel dan dibuang ke sungai Nil. Kenapa? Karena orang-orang Mesir zaman itu, Firaun zaman itu, percaya bahwa sungai Nil adalah mempunyai dewanya. Karena sungai Nil dianggap memberikan kesuburan, kemakmuran untuk orang Mesir. Dianggap sungai Nil juga punya dewa dan diberikan kepada dewa sungai Nil. Entah berapa banyak bayi laki-laki yang dikorbankan. Alkitab memang tidak mencatat
tetapi pasti tidak sedikit. Jumlahnya pasti banyak. Belum lagi betapa banyaknya tangisan khususnya ibu-ibu karena bayi-bayinya dibuang ke sungai Nil. Anak-anak sekalian, kita melihat bahwa Firaun berlaku kejam bukan kepada manusia sebenarnya, tetapi dia sedang melawan Allah. Allah yang mana? Yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kita melihat dari cerita ini dalam penindasan yang sangat berat sekalipun oleh Firaun, umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, tetap dipelihara oleh Tuhan dan dijaga oleh Tuhan. Bagaimanapun cara Firaun untuk menghabiskan orang Israel, itu tidak akan pernah terjadi. Karena sampai hari itu tindakan Firaun tidak berhasil untuk menghabiskan orang Israel. Dan terus Alkitab mencatat bertambah banyak. Semakin ditindas, semakin banyak. Semakin ditindas, semakin beranak banyak. Itulah karena campur tangan Tuhan yang perkasa. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau Tuhan Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub pernah menolong orang Israel di dalam kepahitan hidup, pernah menolong orang Israel di dalam penindasan oleh Firaun. Maka kami percaya Allah yang pernah dipercaya oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Tuhan Yesus Kristus, juga akan melepaskan kami dari kepahitan hidup, dari penindasan-penindasan dari kuasa iblis. Karena Kristus telah menang atas kuasa maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh kasihan bangsa Israel. Harus kerja keras sebagai budak. Kalau malas-malasan pasti dimarahi, bahkan dipukul. Tidak berhenti sampai di sini. Bahkan selanjutnya bayi laki-laki yang lahir harus mati. Tapi Berham sangat kagum. Kenapa Tuhan masih peduli pada umatnya dengan mengirimkan seorang utusan yang akan mewakilinya untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan. Ternyata dalam ketidakberdayaan orang Israel oleh karena penindasan orang Mesir, Allah tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Jadi, kita lanjutkan baca Alkitab dari Keluaran pasal 2 ayat 1-10. Bye!